Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, akan saya bacakan hadis tentang pembatal surga bagi orang solih atau orang yang suka berbuat kebaikan, baik itu zakat, infak, sedekah ataupun amal kebaikan yang lainnya. Baik, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Sebagai latar belakang, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, Rasulullah SAW melarang kita mengungkit atau menyebut-nyebut pemberian yang telah kita berikan kepada orang lain, karena hal tersebut bisa menjadi pembatal kita masuk surga. Bahkan kita tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita masuk neraka padahal kita sudah memberi, sudah bersedekah, sudah beramal soleh, sudah berbuat kebaikan. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, hal ini tentu saja berbeda dengan tren sekarang ini atau sesuatu yang kita kerjakan rata-rata orang awam, manusia pada kebanyakan ini ingin kita terlihat baik, nampak baik, dan memperlihatkan kebaikan-kebaikan kita kepada orang lain. Di antaranya di era media sosial ini adalah dengan memviralkan sedekah kita, memviralkan mungkin ngaji kita, memviralkan mungkin kita sedang di masjid, memviralkan kita sedang membantu orang lain, sedang kerja bakti dan sebagainya. Nah, kesibukan kita memviralkan ini sebenarnya bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang justru tidak baik. Mengarahkan pada batalnya kita masuk surga, bahkan tidak disapa, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari pembalasan, di hari akhir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hal ini pun perlu kita sinkronkan dengan sistem pendidikan yang saat ini sedang mencari bentuk dengan berbagai macam kurikulum. Bahasanya kalau kita melihat lebih jauh di negara yang sudah maju seperti Finlandia, seperti di Jepang, seperti di negara-negara yang lain, bahasanya sistem evaluasi lembaga pendidikan juga tentang sistem ranking ini perlu kita pelajari lebih lanjut. Di negara Finlandia contohnya ujian hanya sekali seumur hidup bagi pelajar, yakni di usia mereka ketika 16 tahun. Hal ini untuk mengetahui kompetensi bidang masing-masing, bukan untuk kejuaraan atau ranking yang ini berdampak kepada kesombongan bagi si juara atau si menerima ranking dan keminderan bagi yang tidak juara. Karena sesungguhnya proses itu, pencapaian itu bukanlah pencapaian akhir. Ini masih tahapan yang sangat mula-mula, tahapan awal. Belum berproses bagaimana nanti mencari pekerjaan, bagaimana nanti membangun kehidupan, bagaimana nanti bersosial kemasyarakatan. Nah, sesungguhnya batasan baik kita itu bukan ketika ranking berapa, ketika juara apa, tapi batasan baik kita sungguhnya adalah ketika kita husnul khotimah. Baik, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Amru ibnu Ali qala hadatsana Yazid ibnu Zurai qala hadatsana Umar ibnu Muhammad an Abdullah ibnu Yashar an Salim ibnu Abdullah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yaumal qiyamati al-aqun liwalidayhi wal mar'atu mutarajjilatu wat tayus wa salasun la yadkhulunal jannatal al'aq
liwalidayhi wal mudminu 'alal khamr wal mannanu bima a'ta. Artinya telah mengabarkan pada kami Amru bin Ali, dia berkata telah menceritakan pada kami Yazid bin Sura', dia berkata telah menceritakan pada kami Umar bin Muhammad dari Abdullah bin Yasar dari Salim bin Abdullah dari bapaknya, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yakni yang pertama anak yang durhaka kepada orang tua, kedua wanita yang menyerupai laki-laki, yang ketiga dayuts, yaitu orang yang merelakan keluarganya berbuat kekejian. Yang 3 golongan yang mereka tidak akan masuk surga. Tadi yang tidak dilihat oleh Allah, nah ini tidak masuk surga. Yang pertama anak durhaka pada orang tuanya, al-aqli walidayh. Kemudian berikutnya adalah al-mudminu al khamr, pecandu khamr, pecandu minuman keras, narkotika dan sebagainya, segala turunannya. Yang keempat adalah yang ketiga yang tidak akan masuk surga adalah wal mannanu bima a'ta, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, menyebut-nyebut apa yang menjadi prestasi kebaikannya. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, kita khususkan pada menyebut-nyebut pemberian. Bahwasanya mengapa kita dilarang menyebut-nyebut prestasi kita, pemberian kita, sedekah kita yang telah kita sampaikan pada orang yang membutuhkan. Benar, ini maksudkan untuk menjaga hati kita dan menjaga kehormatan yang kita beri. Kalau kita ikhlas, karena amalan ini sebenarnya sia-sia semuanya kecuali yang ikhlas, yang hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apa sanksi bagi orang-orang yang menyebut pemberiannya, menyebut prestasi kebaikannya? Baik, sanksinya adalah larangan masuk surga. Al-Mannan bima a'ta. Al-Mannan, orang yang menyebut pemberiannya ini adalah apa? La yadkhulunal jannata. Tidak masuk surga, dilarang masuk surga. Sanksinya adalah bagi orang yang menyebut pemberiannya adalah apa? Menyebut prestasinya adalah apa? Larangan masuk surga, meskipun ia telah bersedekah dengan jumlah yang banyak sekalipun, meskipun ia secara kasat mata nampak seperti ahli surga sekalipun. Ya. Yang ketiga, bagaimana jika kita terlanjur melakukannya, menyebut pemberian kita, memviralkannya? Benar, kita segera bertaubat, memohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mengulanginya lagi. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup dan berbuat amal baik. Firman Allah yang keempat, firman Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 262, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannaw wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya tadi, prestasinya tadi itu, dengan menyebut pemberiannya, dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Mereka memperoleh pahala dari sisi Tuhan mereka. Tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Dalam surat 264, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza alladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minuna billahi wal yawmil akhir famasaluhu kamasali safwanin alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu, pahala prestasimu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati penerima. Seperti orang-orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan tidak beriman pada Allah di hari kemudian. Maka perumpamaan orang seperti itu seperti batu licin yang di atasnya tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah karena sudah tersapu oleh air.
mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang kafir. 264. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, larangan kita untuk memviralkan kebaikan kita, sedekah kita, ataupun prestasi kita, ini untuk menjaga hati kita supaya tidak sombong, tidak ujub, sehingga kita tidak diberi sanksi, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sanksinya adalah tidak akan disapa oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, dan juga dilarang masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita evaluasi bersama bagaimana sistem pendidikan kita, bagaimana sistem tata kelola diri kita sendiri-sendiri, supaya tidak gampang-gampang kita memviralkan sedekah kita, kebaikan-kebaikan kita, prestasi kita, sehingga akibatnya kita ujub, berbangga diri, kemudian lalai, tidak lakukan pembelajaran lebih lanjut, karena sesungguhnya akhir hidup kita, nilai terbaik kita adalah ketika kita husnul khotimah, bukan di awal, bukan di tengah, tapi di akhir hidup kita. Ketika kita konsisten, kita tetap belajar, tetap melakukan kebaikan, tidak peduli bagaimana pandangan orang, ya, apakah kita dipandang baik ataupun dipandang buruk. Penciptaan kita baik ataupun kita buruk di sisi orang banyak, tapi yang paling utama adalah bagaimana kita berbuat kebaikan dengan standar ajaran syariat agama kita, dengan standar apa yang Allah firmankan, dan juga apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, indahnya agama Islam melarang kita bersedekah atau berprestasi dengan niat yang tidak ikhlas, yaitu menyebut-nyebut sedekah kita, prestasi kita, sebab hal itu bisa menghilangkan pahala dan menyebabkan sakit hati orang lain yang menerima ataupun orang lain yang kita kalahkan, dan menjadikan kita batal masuk surga, batal masuk surga bagi kaum salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah kepada kita, keluarga kita, muslimin semuanya, untuk dapat gemar untuk berbuat kebaikan tanpa harus kita viralkan, karena kita hanya mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.